Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, alhamdulillah kita berada di penghujung hari, di penghujung minggu maksudnya. Hari Jumat, udah tidak terasa Jumat ke Jumat ya. Ini saking betahnya di dunia ini enggak terasa ya di hari ke hari ya. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan thalabul ilmi kita. Ini adalah ibadah yang sangat kita andalkan untuk nanti menjadi cahaya penerang kita di dunia dan juga jalan keselamatan nanti kita di akhirat. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang bersusah payah ya, berjalan mencari ilmu agama, ilmu syar'i ya, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Maka marilah sama-sama kita menjaga ibadah yang mulia ini, ibadah thalabul ilmi ini sampai akhir hayat, karena prinsip ibadah itu sampai mati ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Lakukanlah ibadah sampai datang yakin. Kata para mufassirun, yakin adalah al-maut. Al-yakin huwa al-maut. Maka tegakkanlah ibadah sampai kalian menjumpai kematian. Dan thalabul ilmi adalah sebuah ibadah. Ibadah ini harus kita jaga. Ibadah ini harus terus dilakukan sampai kita nanti menghadapi kematian. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini tema kita adalah tentang bab dzikrul maut. Anjuran untuk senantiasa mengingat kematian. Ya. Kenapa kita dianjurkan untuk senantiasa mengingat kematian? Agar kita menyadari bahwa kehidupan sesungguhnya itu di akhirat, bukan di dunia. Di dunia ini kita hanya seperti orang yang berteduh di bawah pohon sangat sebentar, dan di dunia ini kalaupun ada kenikmatan, itu juga kenikmatannya menipu mataul ghurur. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat yang menyuruh kita untuk senantiasa mengingat kematian. Karena kalau boleh disebutkan, satu-satunya masa depan yang paling pasti yaitu ya mati. Yang lain itu belum pasti. Kaya miskin itu nggak pasti. Ya, kemudian menikah tidak menikah itu belum pasti juga. Sukses nggak sukses belum pasti juga. Tetapi satu-satunya masa depan yang paling pasti adalah kematian. Dan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, sebenarnya itu adalah seluruhnya langkah-langkah kita menuju kuburan kita. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, sebenarnya kita sedang menuju kuburan kita. Mau itu berapa tahun lagi, mau itu di mana lagi, itu sebenarnya kita sedang menuju ke kuburan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki seorang manusia untuk meninggal di satu tempat, maka Allah akan sediakan hajatnya di situ. Allah akan buatkan dia ada hajat di situ sehingga dia menuju ke situ. Dan akhirnya mati di situ. Jika Allah berkehendak seseorang itu mati di mana, itu akan ada kebutuhan orang itu ke situ gitu. Dan
ketika Rasulullah SAW melihat seseorang meninggal di tempatnya, di tanah airnya, itu beliau mengatakan, kenapa dia tidak meninggal di tempat yang jauh? Gitu. Karena tempat yang jauh itu akan diukur berapa jaraknya dan diganti oleh pahala oleh Allah SWT. Jadi kalau seseorang terlahir misalkan di Jawa, meninggal di Bandung, itu jarak lahir, tempat lahirnya dengan jarak kematiannya dihitung dan itu diganti oleh Allah Ta'ala dengan pahala dan kebaikan. Hadisnya itu ketika Rasul melihat seorang sahabat orang Madinah tapi meninggal di Madinah, Rasul mengatakan kenapa dia tidak tidak siyahah, tidak berpencar di muka bumi, berdakwah pergi ke sana, berjihad pergi ke sana, kemudian wafat di tempat perjuangan itu, dan Allah akan menghitung setiap langkahnya dari tempatnya berasal sampai akhir masa hidupnya sebagai pahala yang besar. Rasulullah SAW sendiri meninggal di Madinah dan lahir di Mekah, kita tahu semuanya. Namun demikian, yang perlu diingat oleh kita semua adalah bukan tentang kematiannya, bukan tentang meninggal dunianya, tetapi bagaimana persiapan kita menuju ke sana. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang dapat mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan dunianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 menyebutkan setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya setiap jiwa akan diberikan pahalanya tepat, pas, akurat. Tidak ada yang dikurangi. Barang siapa yang selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, dialah orang yang benar-benar telah meraih kemenangan. Jadi kalau ditanya apa itu sukses, kalau ditanya apa itu kemenangan, Al-Quran memberi versi menang dan sukses itu adalah saat kita zuhziha anin nar, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Itu suksesnya kita, itu menangnya kita. Faqad faza, dia telah memenangkan kehidupannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lalu Allah menegaskan tentang hakikat kehidupan dunia, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kenikmatan yang menipu. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak ada jiwa yang mengetahui di tanah mana dia akan diwafatkan. Yang jelas seseorang tidak akan mati sebelum jatah rizkinya ditunaikan oleh Allah SWT secara lunas. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, tidak akan seseorang diwafatkan hatta yastaufiya rizqahu, sampai dia mendapatkan jatah rizkinya secara sempurna. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, itu tandanya jatah rizkinya sudah habis. Sebelum jatah rizki itu habis, kita tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ayat lain surat An-Nahl ayat 61, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah sampai kepada manusia, tidak ada siapapun yang dapat memajukannya, apalagi mengakhirkannya, saatan walau sesaat. Berikutnya adalah tadi ayatnya kita baca surat Al-Munafikun, surat yang dianjurkan kita membacanya di setiap subuh. Jadi ada surat Hamim Sajdah, surat Al-Insan, surat Al-Munafikun. Itu surat-surat yang dianjurkan dibaca saat sholat subuh. Namun karena kita pertimbangannya adalah
jamaah kita tidak semuanya kuat, kita bagi surat Al-Munafikun menjadi 2 bagian. Anjurannya satu rakaat, tetapi kita modifikasi ya, caranya itu dengan 2 bagian. Dulu kami di pesantren itu rakaat pertama kalau subuh Jumat itu adalah surat As-Sajdah, Hamim Sajdah. Satu surat itu kurang lebih 3 lembar. Lalu kemudian di rakaat kedua itu surat Al-Insan, hal ata 'alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu juga surat yang panjang. Dan memang disunnahkan setiap subuh Jumat imam membacanya dengan surat itu. Pertama surat Sajdah, yang kedua surat Al-Insan. Lalu juga ada anjuran dalam kitab Zadul Ma'ad membaca surat Al-Munafikun. Akan tetapi kita modifikasi menyesuaikan dengan kondisi, dibagi 2. Barangkali ada yang bertanya, kok setiap Jumat bacanya Al-Munafikun dan Al-Munafikunnya dibagi 2? Barangkali ada yang bertanya, itu penjelasannya. Ya, kulhu sudah cukup sebenarnya. Tetapi kalau berjamaah kan ngikutin imam, jadi wayahna gitu. Kulhu dan Al-Kafirun itu disunahkannya dibaca di sholat sunnah. Jadi seluruh sholat sunnah itu anjurannya rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat kedua Al-Ikhlas. Mau itu tahajud, mau itu witir, mau itu hajat, mau itu istikharah, rawatib, bahkan itu dianjurkannya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kecuali sholat gerhana dianjurkan yang panjang-panjang, dan juga sholat Idul Fitri itu Al-Ghasyiyah dengan Al-A'la. Tapi sholat-sholat sunnah yang lain, rawatib dan sholat sunnah yang biasanya sifatnya itu adalah sir, sendiri dan juga dipelankan, itu bacanya Al-Ikhlas dan Al-Kafirun. Boleh Al-Ikhlas lalu Al-Kafirun, yang kedua boleh terbalik, Al-Kafirun dulu baru Al-Ikhlas. Maka di sini menjadi dalil juga bahwa sebenarnya tidak ada ketentuan orang sholat itu harus berurutan. Rakaat pertama harus surat yang lebih dulu, rakaat kedua harus surat yang di belakangnya, tidak ada. Bebas. Mau rakaat pertama itu surat yang paling ujung, rakaat kedua surat yang paling depan, tidak apa-apa. Namun karena di masyarakat biasanya berurutan, ya imam menyesuaikan, khawatir ditegur. Sebenarnya tidak ada ketentuan bakunya ya. Baik, di dalam surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11 Allah Ta'ala mengingatkan kita. Tadi ayatnya kita baca, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta dan keluarga kalian melalaikan dari zikrullah, melalaikan dari ibadah, melalaikan dari sholat, melalaikan dari talab, melalaikan dari ibadah-ibadah sunnah dan lain sebagainya. Jangan sampai. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Rugi kalau sampai kita mengorbankan ibadah karena lalai ngurusin harta dan keluarga. Rugi kalau kita sampai melalaikan ibadah sunnah kalau kita disibukkan oleh harta dan keluarga. Sibuk boleh, bahkan sibuk dalam urusan keluarga serta harta itu bagus, berarti dia ikhtiarnya maksimal. Tetapi batasannya jangan sampai itu tulhikum, melalaikan dari zikrullah. Jadi sibuk boleh, lalai itu juga boleh, asalkan syaratnya lalainya itu tidak sampai melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara lalai itu ya banyak alasan. Dan hati-hati dengan orang yang banyak alasan ini. Rasulullah SAW pernah mengingatkan seseorang makan pakai tangan kiri, diingatkan, "Jang, pakai tangan kanan." Enggak bisa ya Rasul. Pakai kanan. Enggak bisa sampai 3 kali, dan Rasul mengatakan, "Kamu tidak akan bisa." Akhirnya enggak bisa. Jadi kalau kita meninggalkan ibadah dengan alasan-alasan yang sebenarnya itu tidak syar'i, itu bisa jadi konsekuensinya itu benar-benar tidak dibisakan. Nggak bisa, bener nggak bisa. Maka dulu kami di pesantren Pak Kiai sering bilang, la tatamarad fatamrad.
janganlah kalian berpura-pura sakit, nanti sakit beneran. Itu doanya kiai saya di pesantren begitu. La tatamarad, jangan berpura-pura sakit, fatamrad, nanti sakit beneran. La tatamarad, fatamrad, maka kamu sakit. Ali bin Abi Thalib pernah ketika malam-malam bulan madunya dengan Fatimah binti Rasulullah SAW itu menginap di rumah mertua, biasa kan. Yang namanya menantu itu baru-baru biasa di mertua dulu. Suatu malam Rasulullah SAW membangunkan mereka, ngetok pintu, tok tok tok. Tahajud gitu. Namanya Ali bin Abi Thalib, anak muda, masih apa istilahnya, apalagi bulan madu. Bulan madu kan segala macam. Bangun, sholat dulu, tahajud ya. Ali mengatakan, ya Rasulullah, kalau Allah berkehendak tahajud ya saya tahajud. Kalau Allah mentakdirkan saya bangun ya bangun gitu. Kalau Allah mentakdirkan saya sholat ya sholat gitu. Lalu Rasulullah menegurnya, wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Kata Rasulullah SAW mengutip ayat surat Al-Kahfi, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk Allah yang paling banyak beralasan. Betul. Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang paling banyak beralasan. Ayat tersebut itu menjadi pelecut, menjadi cambuk bagi Ali bin Abi Thalib untuk merubah kebiasaannya tersebut. Akhirnya beliau setelah itu tidak lagi mencari alasan dalam beribadah. Nah, didukung oleh hadis Nabi yang tadi bahwa ada orang yang disuruh makan pakai tangan kanan beralasan. Akhirnya alasannya dikabulkan Allah. Wal'iyazubillah. Ya, makanya hati-hati. Ada orang hati-hati yang suka makan pakai tangan kiri. Sudah diingatkan dan bilang nggak bisa. Beneran dikualatin nggak bisa, itu hati-hati. Jadi jangan memperdaya Allah, jangan menipu Allah, karena itu akan membuat perkara serius bagi hidup kita. Kalau memang itu bukan alasan yang syar'i. Kalau memang tidak bisa ya lain lagi. Tapi kalau sengaja, ada orang yang dalam waktu lama sudah ditegur beberapa kali, itu tetap dengan pedenya pakai kiri dulu. Sengaja gitu. Dengan sambil berdiri. Kalau berdiri mah ada boleh. Kalau kiri itu nggak ada itunya, nggak ada tawar menawarnya. Rasul bersabda dalam sebuah hadis, kul biyaminika, makanlah dengan kananmu. Kalau berdiri nggak boleh. Kalau berdiri itu terkait dengan adab. Ya, kalau di Eropa berdiri semua kan yang Kalau berdiri itu tidak setegas larangan makan minum pakai kiri. tangan kiri ya. Berbeda. Kalau berdiri itu disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah terlihat juga minum sambil berdiri. Ada larangannya, ada kebolehannya, berarti jatuhnya itu adalah etika dan adab. Tidak sampai jatuh kepada dosa, dan itu wilayahnya adalah wilayah adab, etika, dan keafdolan. Kalau ditakdirkan sudah punya tangan kiri, makan kiri. Tidak ada orang kidal. Di dalam penelitian jurnal yang pernah saya baca, itu tidak ada orang yang ditakdirkan kidal. Kidal, kiri dari lahir kan, itu nggak ada. Semua orang itu lingkungan yang menentukan. Semua orang itu kebiasaan yang menentukan. Kecuali umumnya ya. Ya itu harus. Tangan kiri itu tugasnya adalah dinas kebersihan dan perairan. Tangan kanan itu adalah untuk kebaikan-kebaikan. Dan itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasul melihat seorang anak muda, ya gulam samillaha, makanlah dengan bismillah. Wakul biyaminika, ambil dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalika, dan ambil makanan yang paling dekat dengan kamu. Itu 3 adab makan. Makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan dari tempat yang paling dekat. Salaman juga ya, nggak boleh ya. Ya? Salaman pakai kanan. nggak biasa, ada yang kiri juga. Oh itu ya kurang tepat. Dalam sebuah hadis, innal mu'mina idza tasopaha, sesungguhnya 2 orang beriman apabila dia bermusafahah, saling salaman,
tatasaqat anhu khotoyahu, maka berguguranlah dosa-dosa dari arah keduanya. Kama taskutul waraku minasyajar, sebagaimana rontoknya dedaunan kering dari pohon. Orang mukmin, kita semuanya, apabila bermusafahah bersalaman, yatasofahan, maka dosa-dosanya itu berguguran seperti gugurnya daun dari pohonnya. Maka salaman itu jangan sungkan-sungkan. Salaman. Ada yang ujungnya aja. Saya khawatir kalau orang ujungnya aja itu bukan salaman itu. Mungkin itu mah tradisi ya. Khawatir tidak masuk kategori salaman. Ada yang cuman ujung jarinya aja gitu. Nah, itu juga bukan salaman. Ya. Kita nyari keutamaan dari salaman itu berupa gugurnya dosa-dosa kita dengan salaman. Innal mu'minaini, sesungguhnya orang beriman, dua orang jika bermusafahah itu gugur darinya dosa-dosa sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Kalau daun kering gugur dari pohon itu kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Nggak ada daun satu jatuh gitu. Kalau lagi kering itu banyak sekali. Maka kita nyari ibadah dengan bersalaman, ya, baik salaman itu salaman yang formil, salaman non formil, baik salaman yang ditentukan atau tidak ditentukan, itu dengan niat dan dengan mencari keutamaan agar dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahwasanya wahai orang yang beriman, janganlah sampai hartamu dan keluargamu melalaikan kamu dari ibadah, dari zikrullah. Barang siapa melakukan itu, sesungguhnya mereka ada dalam kerugian. Ayat Al-Quran, surat Al-Munafikun yang sering kita baca di sholat Jumat subuh ini. Lanjutan ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan banyak-banyaklah kalian bersedekah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Dari apa artinya Pak? Sebagian kecil saja. Tidak usah semuanya disedekahkan, sebagian, maksimalnya sepertiga. Bersedekah itu maksimalnya sepertiga, kecuali kondisi darurat. Ya, bersedekah itu maksimalnya sepertiga karena 2/3-nya itu untuk keluarga dan untuk ketahanan dirinya, resiko hidupnya. Min qabli, sebelum tiba ahadakumul maut, kematian kepada kalian. Lalu dia mengatakan kalau sudah mati ya, Rabbi laula akhartani, ya Allah tangguhkan ajalku, tambah usiaku. Itu semua orang akan berkata begitu ketika mati itu. Ila ajalin qarib, sebentar saja. Ila ajalin qarib, sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, aku ingin sekali bersedekah. Ingin sekali nambah iman, ingin sekali nambah hidayah. Wa akum minas sholihin, dan menjadi orang yang lebih soleh. Ya? Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Dibaca lagi di rumah. Jadi semua orang yang sedang berada dalam situasi kematian, maka dia akan berucap kepada Tuhannya, Rabbi laula akhartani, ya Allah tangguhkan ajalku, ila ajalin qarib, sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, aku ingin segera bersedekah banyak-banyak, kemudian menjadi orang yang lebih soleh. Ini menjadi dalil bahwa sedekah kita adalah penolong yang sangat strategis, sangat-sangat besar ketika nanti kita berjumpa dengan kematian. Ya. Iya. Farji'na na'mal sholihan. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah menegaskan, dan Allah tidak sekali-kali akan menangguhkan atau mengakhirkan ajal seseorang apabila telah sampai pada waktunya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Di dalam ayat lain Allah berfirman, hatta idza jaa ajaluha. Ini kok jam 12? Mati ya? Oh, salah jamnya. Oh, iya. Diganti baterainya nanti ya. Tiwas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ini terlambat 6 jam itu. Hatta idza jaa ajaluha, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ini tadi yang tanyakan Pak Dedi ini.
Dan apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan irji'un. Ya Allah, balikan lagi kami ke dunia itu. Irji'un, balikan lagi kami ke dunia. Kalau roji'un kan kembali, kalau irji'un kembalikan kami itu. Jadi jangan namain anak si irji'un ya. Irji'un ya. Jadi kembalikan kami. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Agar aku dapat beramal soleh, beribadah kepada Allah. Fima taraktu, yang sebelumnya aku tinggalkan. Nah ini dalil bahwa kita semua akan menyesali setiap amal soleh yang tidak kita kerjakan. Contoh paling ringan, dalam hadis Aisyah disebutkan bahwa kelak nanti kita di sana akan menyesali setiap waktu yang berlalu detik per detiknya tanpa membaca tasbih. Menyesali, kenapa? Karena begitu besar pahala tasbih. Pahala subhanallah itu begitu besar. Sampai disebutkan semua orang pasti akan menyesal dengan tasbihnya itu. Kenapa? Bagi yang sudah banyak akan menyesal, kurang banyak. Bagi yang tidak membaca akan menyesal, kok saya tidak baca. Zikirnya apa? Subhanallah. Mau ditambah silakan. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kita sebut dengan al-baqiyatu sholihat. Baqiyat itu abadi, sholihat itu kebaikan. Kebaikan abadi. Apa itu kebaikan abadi? Yakni zikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat lain ada tambahannya wala haula wala quwata illa billah. Kita akan menyesal nanti di akhirat karena tidak banyak baca itu. Bagi yang sudah banyak juga akan menyesal, kurang banyak. Bagi yang tidak banyak akan menyesal, kok saya tidak sempat membacanya. Itu namanya keabadian, kesolehan abadi, baqiyatu sholihat. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, wal baqiyatu sholihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Sesungguhnya baqiyatu sholihat yang tadi kita baca zikirnya itu adalah ada pahala besar di sisi Allah Ta'ala dan juga sebaik-baik bekal yang kita bawa ke akhirat. Jadi kalau kita bertanya, bekal apa yang paling besar kita bawa ke akhirat? Yaitu zikir baqiyat. Apa zikir baqiyat? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Kalau kita banyak baca zikir itu adalah sebaik-baik bekal kembali kita kepada Allah dan sebaik-baik pahala yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis bahkan ditegaskan, tidak ada orang yang lebih besar pahalanya yang dibawa kecuali orang yang baca itu. Tidak ada pahala lebih besar bagi manusia kecuali orang datang dengan membawa pahala itu. Tidak ada yang lebih besar lagi. Kalaupun ada yang menyainginya, itu pun karena dia bacanya lebih banyak dari orang tersebut. Walaisa ahadun bi afdhala min dzalika illa, tidak ada orang yang dapat mengungguli pahala zikir baqiyatus sholihat tadi kecuali kalau orang tersebut membaca lebih banyak dari temannya. Maka jamaah sekalian, bawa tasbih baik digital atau non digital, ulang-ulang terus itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kalau bisa setiap detik. Kalau bisa setiap detik, karena tadi riwayatnya setiap manusia akan menyesali setiap detik yang dia tidak baca tasbih di dalamnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah baqiyatus sholihat. Ketika Nabi SAW menjelaskan, ditanya, ya Rasulullah apa itu baqiyatus sholihat? Beliau menjawab, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ayat berikutnya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Antara alam dunia dan alam akhirat itu ada namanya barzakh. Barzakh itu pembatas, ya. Alam kubur ya, hingga hari kiamat. Jadi kubur itu akan menjadi taman surga kita sebelum memasukinya atau menjadi lubang neraka kita sebelum memasukinya. Alam kubur yang entah berapa ribu tahun. Nabi Adam aja sekarang sudah 7.000 tahun di alam kuburnya.
Nabi Musa sudah 5.000 tahun. Nabi Isa sudah 2.000 tahun. Masih di alam kuburnya. Nabi Isa diangkat ke langit ya. Nabi-nabi yang lain yang sudah wafat ribuan tahun masih di alam kubur. Entah kita akan berada di sana ribuan tahun, jutaan tahun, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Dan kuburan itu akan menjadi taman surga kita sebelum memasukinya, atau menjadi lubang neraka sebelum kita memasukinya, waliyazubillah. Kalau kita masuk ke sebuah gedung, sebuah rumah, lalu kita duduk-duduk santai di tamannya, kira-kira perasaan kita gimana? Sangat bahagia. Kalau kita ingin masuk ke sebuah restoran, taruhlah, kita ibaratkan restoran itu surga, karena banyak surga makanan di situ. Lalu kita sebelum makan duduk dulu di tamannya. Ada bunga, ada air mengalir di situ, ada ikan terlihat indah begitu. Duduk di situ sebelum makan, kira-kira perasaannya gimana? Senang sekali. Berbeda dengan kondisi orang sebaliknya. Di dalam itu ada ruang penyiksaan. Lalu sebelum masuk penyiksaan itu kita masuk lorong yang dalamnya itu gelap, panas dan sempit. Setelah masuk lorong itu bukan tiba-tiba, ruangan yang kita tuju bukan restoran yang mau makan itu tadi, tapi ruang penyiksaan. Gimana coba? Ruangannya ruang penyiksaan, masuknya lewat lorong sempit, gelap dan panas. Kalau kita sudah melewati lorong sempit, gelap dan panas itu, ujungnya adalah taman berbunga, itu masih mending. Ini mah kita masuk lorong panas gelap, ujungnya ruang penyiksaan. Nauzubillah min dzalik. Makanya Al-Quran senantiasa mengajak kita untuk selalu mengingat kematian supaya kita dapat mempersiapkannya dengan baik. Dan persiapan terbaik itu yang paling mudah itu adalah zikrullah, memperbanyak zikir. Selain zikir itu adalah bekal terbaik, tadi khairun maroda, bekal terbaik kita menuju Allah. Wa khairun amala, harapan terbaik kepada Allah. Wa khairun sawaba, dan pahala terbaik dari Allah, itu zikir. Selain itu, zikir juga adalah tanda cinta kita kepada Allah. Kalau kita memang mencintai Allah, perbanyak zikir. Kalau kita mencintai Rasulullah, perbanyak sholawat. Itu sholawat. Sholawat itu tanda cinta kita kepada Rasulullah. Dan zikirullah itu adalah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak ayat-ayat lain berkenaan dengan barzakh ini, tentang alam kubur dan alam akhirat ini yang tidak bisa kita jelaskan dalam satu pertemuan. Fa idza nufikha fisur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Dan kabar buruknya di sana itu nanti tidak berguna keluarga, nasab ataupun kolega-kolega. Yauma idzin Al-akhillau yauma idzin aduun. Setiap kekasih, setiap kolega, setiap teman dekat saat itu saling bermusuhan. Artinya tidak saling bela. Illal muttaqun, kecuali orang-orang bertakwa. Jadi manusia nanti di akhirat akan bermusuhan, saling menyalahkan, saling menimpakan kesalahan. Kita akan menimpakan kesalahan kepada setan. Setan yang telah menggoda kami untuk rusak seperti ini. Lalu setan juga balik menyalahkan. Nah, kami tidak menyuruh kalian, cuma menggoda saja. Tidak menarik kalian. Jadi setan akan bermusuhan dengan kita. Kita akan bermusuhan dengan sesama kita. Allah kecualikan illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka perluas Pak, circle ketakwaan ini kita perluas. Sahabat-sahabat takwa ini jangan dilepas. Karena mereka nanti yang akan menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Dan mereka adalah pembela-pembela kita. Kalau sudah punya teman yang takwa satu orang, jangan sampai lepas. Meninggalkan satu teman yang takwa itu sama dengan mengurangi jumlah pembela nanti kita di akhirat. Pastikan kita memegang erat, jangan sampai itu lepas dari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita masih di ayat yang keempat tentang zikrul maut, masih banyak ayat yang lain dan hadis-hadisnya belum kita jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.